Swastiastu, perkenalkan nama Tia Putra Diaka Putra yang berasal dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6 dengan NIM DS 0123-008. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sasaran dan objek penilaian. Baik, kita masuk saja. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, dan menafsirkan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan oleh guru sebagai yang penting dari proses pembelajaran guna mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir belajar, tetapi juga mencakup proses belajar, perkembangan sikap, serta keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Yang kedua yaitu sasaran penilaian. Yang pertama, pengertian sasaran penilaian. Sasaran penilaian adalah aspek kemampuan atau kompetensi yang ingin diukur dalam proses pembelajaran. Sasaran ini berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru. Dalam dunia pendidikan, sasaran penilaian umumnya mengacu pada 3 ranah kemampuan peserta didik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun yang kedua, ranah sasaran penilaian. Ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir siswa. Penilaian pada ranah ini bertujuan mengetahui sejauh mana sih siswa memahami materi pembelajaran. Tingkatannya pun ada beberapa. Kemampuan kognitif itu meliputi yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Adapun contoh penilaian kognitif. Yang pertama, tes tertulis, pilihan ganda, esai, ulangan harian, ujian semester. Yang B, ranah efektif atau sikap. Ranah efektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan karakter peserta didik selama proses pembelajaran. Adapun aspek yang dinilai antara lain, yang pertama, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan percaya diri. Penilaian efektif biasanya dilakukan melalui observasi guru, jurnal sikap, penilaian diri, penilaian antar teman. Ranah ini penting karena pendidik tidak hanya membentuk kecerdasan tetapi juga karakter peserta didik. Yang C, ranah psikomotorik atau keterampilan. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan melakukan suatu aktivitas atau keterampilan fisik. Contoh kemampuan psikomotor, yang pertama praktik laboratorium, yang kedua keterampilan seni, yang ketiga presentasi, yang keempat demonstrasi, yang kelima kegiatan olahraga. Adapun contoh penilaiannya meliputi penilaian praktik, yang kedua proyek, yang ketiga produk, yang keempat portofolio. Baik, kita masuk ke objek penilaian. Yang pertama, pengertian objek penilaian. Objek penilaian adalah segala sesuatu menjadi fokus penilaian terhadap peserta didik. Objek ini merupakan bentuk nyata dari sasaran penilaian yang diamati dan diukur oleh guru. Dengan kata lain, jika sasaran adalah aspek kemampuan, maka objek adalah hal konkret yang dinilai. Yang kedua, jenis objek penilaian. A. Proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga bagaimana siswa menjalani proses belajar. Contoh objek itu: keaktifan bertanya, partisipasi diskusi, cara bekerja sama, kesungguhan dalam belajar. Penilaian proses membantu guru memahami cara belajar siswa. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian siswa setelah mengikuti pembelajaran. Contoh objeknya itu seperti nilai tugas, hasil ujian, laporan praktikum, karya, dan produk siswa. Kita lanjut ke bagian D, hubungan sasaran dan objek penilaian. Sasaran dan objek penilaian memiliki hubungan yang sangat erat. Sasaran menentukan apa yang ingin diukur, sedangkan objek menunjukkan bukti nyata dari pengukur tersebut. Adapun contohnya, yang pertama sasaran, sikap tanggung jawab. Yang kedua objek, disiplin, pengumpulan tugas. Yang ketiga
ketiga, sasaran, keterampilan praktik. Yang keempat, objek, hasil demonstrasi atau praktik siswa. Prinsip-prinsip penilaian. Agar penilaian berjalan dengan baik, guru harus memperhatikan prinsip berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, adil. Yang ketiga, terpadu. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, akuntabel. Adapun tujuan penilaian. Penilaian bertujuan untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, memberikan metode pengajar guru, memotivasi siswa belajar, menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Baik, adapun kesimpulan, sasaran penilaian merupakan aspek kemampuan yang ingin diukur dalam pembelajaran, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan objek penilaian adalah bentuk nyata yang dinilai seperti proses belajar, hasil belajar, dan perkembangan peserta didik. Keduanya saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam pembentukan keberhasilan proses pendidikan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan hari ini. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.